dengan saya, Mahirotul Haramaini, mahasiswa UINHAS Jember dengan NIM T 2019-1344. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ulang tangga edukasi pada saat proses pembelajaran. Untuk teman-teman, jangan lupa ikutin terus ya, jangan sampai kelewatan, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat, di sini adalah salah satu contoh media ular tangga edukasi yang dapat digunakan pada saat proses pembelajaran. Di sini, pada peta ular tangga, teman-teman bisa lihat, ketika kalian membuat, kalian bisa membuatnya dengan sekreatif mungkin, menghias dengan sekreatif mungkin. Selain ada tangga dan ular, teman-teman juga bisa memberikan kata-kata motivasi kepada siswa untuk bisa mencapai pada titik finish di peta ular tangga yang telah disajikan. Nah, selain itu, di sebelah kanan peta ular tangga itu terdapat peraturan permainan. Sehingga pada saat sebelum permainan berlangsung, hendaknya guru menjelaskan kepada para siswa mengenai peraturan permainan pada saat proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif. Selain itu, di bawah peraturan permainan, di sini ada tempat kartu soal. Pada kartu soal, saya menyajikan warna kartu soal sesuai dengan peta ular tangga yang telah disediakan. Tidak hanya itu, selain itu, saya juga menyediakan yang namanya dadu sebagai alat untuk melaksanakan permainan seperti ini. Selain itu, untuk alat peraganya sendiri, saya membuat dari kertas origami yang saya bentuk seperti ini. Di sini saya membuat 4 sesuai dengan warna yang sudah saya sediakan pada peta ular tangga. Tapi ini kondisional ya, sesuai dengan berapa kelompok atau berapa pemain yang akan bermain pada permainan ini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain ular tangga edukasi. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa permainan ini bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Berhubung media ini dilaksanakan atau digunakan pada proses pembelajaran, maka permainan yang kondusif dilakukan secara kelompok. Guru di sini dapat membagi satu kelas menjadi beberapa kelompok, 4 ataupun 5, disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Di sini saya akan menyajikan 4 pemain. Ada si kuning, ada si biru, ada si hijau, dan juga ada si merah. Jadi ada 4 pemain atau 4 kelompok yang bermain. Nah, setelah itu, sebelum permainan dimulai, guru juga harus menentukan berapa alokasi waktu yang harus digunakan untuk bermain ular tangga edukasi ini. Di sini saya misalkan permainan akan berlangsung selama 60 menit. Dengan pertimbangan, biasanya 1 jam pelajaran itu 40 menit untuk tingkat SMA. Nanti bisa disesuaikan dengan jam pembelajarannya ya. Kemudian, sebelum bermain, hendaknya guru juga menjelaskan kepada siswa bagaimana sih prosedur atau bagaimana sih cara bermain permainan ini, agar mereka juga tidak bingung dan pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif. Setelah itu, penentuan siapa pertama yang bermain terlebih dahulu itu ditentukan oleh pelemparan dadu dengan jumlah yang terbanyak. Jadi, siapa yang memiliki jumlah dadu yang terbanyak, maka ia berhak bermain terlebih dahulu. Saya contohkan seperti ini. Misal, si merah
itu mendapatkan jumlah dadu 4. Kemudian si hijau juga mendapatkan jumlah dadu 4. Maka diulang lagi. Ternyata si hijau mendapatkan jumlah dadu 5. Maka ia berhak bermain dulu sebelumnya merah. Selanjutnya, si biru mendapatkan jumlah dadu 1. Maka ia bermain setelah si merah. Dan si kuning ternyata mendapatkan dadu berjumlah 4. Sama dengan si merah, maka harus mengulang lagi. Dan ternyata mendapatkan 5, maka harus mengulang lagi karena sama dengan si hijau. Dan ternyata si kuning mendapatkan jumlah dadu 6, sehingga ia berhak bermain pertama daripada teman-temannya karena jumlah dadunya lebih banyak daripada teman-temannya. Karena si kuning mendapatkan dadu berjumlah 6, maka ia berhak berjalan sebanyak 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian si hijau itu 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Dan si merah ternyata tadi mendapatkan 4 petak. 1, 2, 3, 4. Dan si biru mendapatkan 1 dadu sehingga ia hanya berjalan sebanyak 1 petak saja. 1. Karena si kuning mendapatkan dadu berjumlah 6, maka ia berhak untuk melempar dadu 1 kali lagi atau mendapatkan 1 kesempatan untuk melempar dadu lagi. Ternyata ia mendapatkan jumlah dadu 3, maka ia diperbolehkan maju sebanyak 3 petak. 1, 2, 3. Setelah ia menduduki posisi petak yang terakhir, maka ia berhak mengambil kartu soal yang sudah disediakan. Karena si kuning menempati petak berwarna biru, maka ia harus mengambil kartu soal yang berwarna biru. Bisa kita buka pertanyaannya. Di sini bisa teman-teman lihat pertanyaan untuk si kuning, yakni tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah adalah. Di sini sudah disediakan jawabannya, tapi dilipat sehingga siswa pun juga tidak bisa melihat. Nanti ada konsekuensi ketika ia melihat jawaban terlebih dahulu. Ternyata jawabannya adalah tawaf wada. Di sini apabila si kuning menjawab pertanyaan dengan tepat, maka ia diperbolehkan maju sesuai dengan jumlah bintang yang ada pada peta dan mendapatkan skor sesuai dengan bintang yang ada pada peta. Karena pada peta ini terdapat bintang berjumlah 2 dan jawaban si kuning itu benar, maka ia boleh maju 2 petak karena ada 2 bintang pada peta ini. 1, 2. Oke, lanjut ke si hijau. Karena si hijau tidak mendapatkan jumlah dadu 6, maka dan ia mendapatkan petak warna kuning, maka ia langsung mengambil kartu soal yang berwarna kuning. Di sini bisa teman-teman lihat soalnya, yakni jika memiliki kambing 40 sampai 120 ekor, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah
Kita buka jawabannya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing dan tidak ada ketentuan usianya. Nah, apabila si hijau ini salah menjawab, maka ia harus mundur sesuai dengan jumlah bintang yang ada pada peta tersebut. Kalau benar jawabannya, maka ia boleh maju dan mendapatkan skor sesuai dengan jumlah bintang yang ada pada peta. Dan apabila salah, maka ia harus mundur sesuai dengan jumlah bintang yang ada pada peta, dan skornya harus dikurangi sesuai dengan jumlah bintang yang ada pada peta. Karena jawaban si hijau ini salah, maka ia harus mundur 3 langkah dari posisi yang awal. 1, 2, 3. Mohon maaf si merah. Oke, berlanjut pada selanjutnya. Di peraturan tertera bahwa pemain yang berhenti pada peta berupa anak tangga berhak naik tangga dan berhenti pada peta tertentu. Selain itu, ia berhak mendapatkan kartu pertanyaan atau kartu soal sesuai dengan warna peta yang ia tempati. Berhubung warna merah menempati peta yang bergambar tangga, maka ia mendapatkan reward untuk naik tangga dan berhenti pada peta ujung tangga. Setelah itu, maka ia berhak mengambil kartu pertanyaan atau kartu soal sesuai dengan warna peta yang ia tempati. Karena si merah menempati peta berwarna merah, maka ia harus mengambil kartu soal yang berwarna merah. Kita lihat soalnya bersama-sama. Sebutkan macam-macam zakat. Jawabannya adalah ada 2. Mohon maaf. Ada zakat fitrah dan ada juga zakat mal atau zakat harta. Dengan ketentuan yang sama, apabila si merah berhasil menjawab atau jawabannya benar, maka ia boleh maju sesuai dengan jumlah bintang dan mendapatkan skor sesuai dengan jumlah bintang. Apabila salah, maka ia harus mundur sesuai dengan jumlah bintang dan poinnya dikurangi sesuai dengan jumlah bintang pada peta tersebut. Karena jawabannya benar, maka si merah boleh maju 1 langkah sesuai dengan jumlah bintang yang ia tempati. Oke, lanjut si biru. Karena si biru masih pada tahap start, maka ia tidak mendapatkan soal, sehingga ia langsung boleh melempar dadu kembali untuk bisa mendapatkan soal. Ternyata ia mendapatkan jumlah dadu 5, maka ia boleh maju 5 langkah dari posisi awal. 1, 2, 3, 4, 5. Pada peta nomor 6, ia menempati peta berwarna merah. Maka ia harus mengambil kartu soal yang berwarna merah. Kita lihat soalnya bersama-sama ya teman-teman. Maaf. Nah, sebutkan dalil tentang wakaf terdapat pada Quran surah apa dan ayat berapa? Coba kita lihat bersama-sama jawabannya.
terdapat pada Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 92. Dengan ketentuan yang sama, karena jawaban si biru salah, maka ia harus mundur 2 petak sesuai dengan bintang yang ada pada petak tersebut. Ternyata ia mendapatkan petak yang bergambar tangga, maka ia boleh mendapatkan reward untuk menaiki tangga sampai dengan petak ujung tangga. Baik, itulah teman-teman gambaran sedikit tentang bagaimana cara bermain permainan ular tangga edukasi ini. Selanjutnya, seseorang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah ia yang sampai pada garis finish terlebih dahulu dan mendapatkan skor yang terbanyak daripada pemain lain. Apabila sudah ada yang mencapai pada garis finish, namun pertanyaan itu masih ada, maka permainan itu tetap berlanjut untuk mendapatkan pemenang yang kedua. Lalu, apabila pertanyaan yang disajikan atau disediakan itu sudah habis, namun tidak ada yang sampai pada garis finish, maka pemain yang menempati nomor petak paling tinggi dan juga skor paling banyak, maka ia yang menjadi pemenangnya. Begitu juga untuk pemenang selanjutnya, itu sama konsepnya dengan yang pemenang yang utama. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, permainan ini untuk peraturannya itu juga bisa berubah sesuai dengan kesepakatan bersama dan disesuaikan juga dengan kondisi kelas, materi pembelajaran, dan mata pelajaran. Untuk saat ini, atau yang saya terapkan pada kesempatan kali ini, itu saya menggunakan materi fikih pada pembelajaran atau pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 semester 2. Babnya yaitu bab haji dan juga wakaf dan zakat. Seperti itu. Perlu diketahui bahwa media pembelajaran ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kekurangannya, media ini hanya bisa digunakan untuk mata pelajaran atau materi-materi yang berupa teori, sehingga tidak bisa digunakan untuk materi-materi berhitung karena memerlukan waktu yang cukup lama. Salah satunya ini. Kemudian terkadang pada saat pembelajaran itu siswa mungkin terkadang terlalu semangat ya, jadi ramai, itu salah satunya, dan waktu yang dibutuhkan juga cukup banyak, sehingga untuk menanggulangi itu guru bisa menyesuaikan jumlah petak dengan disesuaikan dengan tingkatan siswa. Misalnya untuk SD atau MI mungkin bisa menggunakan hanya 30 petak, untuk SMP mungkin bisa menggunakan 60 petak, dan untuk SMA bisa menggunakan 100 petak. Namun kelebihannya, pembelajaran ini memberikan semangat kepada siswa atau menumbuhkan motivasi belajar kepada siswa, karena selain ia bermain, maka secara otomatis ia juga bisa belajar dari materi yang pada permainan itu dilakukan. Seperti itu. Jadi media ini cukup interaktif untuk bisa diterapkan pada saat proses pembelajaran. Baik teman-teman, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat menjadi referensi kalian semua untuk bisa menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan edukatif. Pada intinya, ketika kita ingin memilih media pembelajaran, maka kita harus sesuaikan
dengan kondisi kelas, situasi kelas, karakter siswa, dan juga materi apa yang akan kita ajarkan. Setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan semoga kita semua sebagai calon pendidik bisa atau dapat menjadi pendidik yang baik, kreatif, dan juga inovatif. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.